Inilah upacara ngaben di Bali yang bikin bulu kuduku berdiri, di mana salah satu gitar dari mendiang itu berbunyi ketika mendiang itu dibawa ke kuburan. Jadi ini adalah upacara ngaben dari Semeton Dukuh Sakti yang ada di Benyar Peken, Desa Sangsit, di mana ngaben ini akan diikuti oleh 9 mendiang dan juga ada 2 ngerapuh. Di pagi hari ketika aku datang di sini, mereka sudah melakukan yang namanya persiapan dari menghiasi yang namanya adegannya dan juga mereka melakukan yang namanya masak besar. Jadi mereka ini sedang melakukan yang namanya masak lawar babi. Dan juga dari makanan ini mereka membuat yang namanya banten, dan banten ini dibuat oleh para pria, dan beginilah penampakan sesajen banten yang dibuat oleh orang Bali di saat itu untuk upacara ngaben kali ini. Jadi rumah mendiang itu tepat banget deket sama orang yang buat wadah ya, atau bisa dibilang bade. Tidak wadah besar aja yang ada, tapi juga ada yang namanya wadah kecil. Setelah aku tanyakan, ternyata tetangga dari para mendiang itu ada juga yang meninggal, yaitu mendiang Ketut Marson dan juga mendiang Luh Rasmini. Dimana semua mendiang yang kita lihat ini akan diabukan di esok harinya di 2 kuburan yang berbeda, di sebelah utara dan juga di sebelah selatan. Tetap semangat, semoga sehat selalu biar acara selesai lancar berdekari. Di pagi ini itu diawali dengan upacara nundunin, di mana semua dari keluarga mendiang itu menyiapkan diri membawa yang namanya adegannya dan lain sebagainya untuk dibawa ke kuburan yang ada di sebelah utara. Di mana di dalam proses upacara ini itu akan dipimpin oleh Jero Mangku yang ada di Pura Segara. Oke, sekarang udah jam 7:24 ya. Jadi sekitar jam setengah 8. Jadi mereka sudah melakukan yang namanya persiapan tepat banget di belakang saya. Untuk jalur yang kita lalui, kita akan melintasi yang namanya Pasar Desa Sangsit, di mana Pasar Desa Sangsit ini jalannya akan dibuka kembali sekitaran jam 10 pagi, dan beginilah situasi di saat itu. Dan beginilah peta yang kita akan lalui. Jadi kalau jalan kaki ini akan memakan waktu sekitaran 10-15 menitan. Pria yang ada di sampingku ini ternyata pengusaha muda yang membuka tempat makan sebelah Prasmanan Teh MPI di Penarukan. Jadi bapak dari beliau ini ikut juga ngaben kali ini. Untuk cuaca kali ini itu benar-benar seger banget ya. Jadi cerah banget, tidak terlalu panas, soalnya masih pagi banget, jam setengah 8. Dan untuk pemandangan yang ada di kuburan sebelah utara Desa Sangsit ini, di samping kanan kirinya ini masih banyak ada yang namanya sawah ya. Oke, kita sampai di Pura Dalam ya, jam 7:36. Dan ketika kita sampai di depan Pura Dalam yang ada di Desa Sangsit, di sini kita akan berpisah untuk sementara saja. Oh, yang baru meninggal. Yang aku tanyakan di saat itu adalah adegan yang ada di depan Pura Dalam. Jadi adegan ini itu miliknya mendiang Inengah Purna. Jadi mendiang Inengah Purna ini itu jenazahnya masih berada di dalam rumah. Sedangkan untuk 8 mendiang yang lainnya itu meninggalnya sudah terlebih dahulu. Ada yang dikubur, ada juga yang sudah diabukan. Mendiang ini kapan meninggalnya? 2024. Yang aku perhatikan di sini untuk lokasi upacara di kuburan itu ada 4 titik lokasi. Yang pertama di depan Pura Dalam, yang kedua itu khusus yang rapuh atau bayi yang belum lahir yang sudah pada meninggal, dan yang ketiga ini ada 7 mendiang yang sudah diabukan terlebih dahulu dan menunggu di depan Pura Prajepati, dan yang terakhir ini adalah di tempat kuburan ada 1 mendiang yang dikubur 2 tahun yang lalu. Istrinya kan ngerapuh Be ya. Itu gimana kejadiannya Be, kok bisa, kalau boleh tahu sih? Kecapean ya. Berapa bulan tuh Be? Hampir 3 bulan. Untuk upacaranya itu akan diselesaikan satu persatu. Soalnya di sini ada 4 lokasi upacara yang berbeda. Yang pertama itu yang ngerapuh terlebih dahulu. Untuk yang ngerapuh yang aku lihat di sini itu dibuatkan yang namanya kuburan kecil untuk para bayi yang belum lahir. Jadi semuanya itu akan diisi yang namanya banten dan juga benda-benda yang lainnya lalu dikubur. Dan selanjutnya upacaranya pindah ke mendiang yang dikubur 2 tahun yang lalu, dimana di sini aku sudah melihat yang namanya alat-alat yang digunakan untuk membongkar kuburan mendiang yang ada di sini. Jadi mereka ini hanya membongkar saja, tidak menggali lagi. Jadi tulangnya akan tetap di dalam. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi di depan Pura Prajepatinya ya. Di sini mereka akan melakukan yang namanya persembahyangan lagi. Jadi setelah selesai sembahyang di sini, mereka akan keliling sebanyak 3 kali di tempat pengabuan para mendiang. Sukses selamanya pokoknya, amin.
Upacara di kuburan pun hampir selesai. Selanjutnya mereka semua akan menuju ke depan pura dalam. Di sini mereka berkumpul dan melakukan ritual lagi, di mana mereka semua ini setelah selesai sembahyang akan mundur sebanyak 3 langkah, dan setelah itu mereka akan menuju ke perempatan Pasar Desa Sangsit untuk melakukan yang namanya upacara meseh lawang. Oke, jadi kita selesai tepat banget jam 10 pagi. Oh ya. Suksama. Upacara meseh lawang yang dilakukan di perempatan Pasar Desa Sangsit ini itu bertujuan untuk menyucikan serta memulihkan kondisi jasmani roh yang telah meninggal. Kita belum sarapan, jadi ganjal dengan roti dulu. Temanku yang satu ini itu inisiatifnya luar biasa sekali, karena yang pegang adegannya tidak ada kesempatan untuk membeli yang namanya makanan dan minuman, dan pada akhirnya dia memberikan yang namanya makanan minuman kepada orang-orang yang memegang adegannya. Soalnya adegan yang mereka pegang ini itu tidak boleh rusak apalagi jatuh, soalnya sudah terisi. Dan di sini aku melihat ada yang namanya bule dari Italia juga ikut mendokumentasikan yang namanya upacara ini di perempatan Pasar Desa Sangsit. Terbaik. Selanjutnya mereka-mereka yang memegang yang namanya adegannya itu akan berputar sebanyak 3 kali dan juga masuk ke dalam banten ini yang berupa pintu. Nah, di dalamnya mereka akan ditanya nama mendiang. Setelah mereka menyebutkan nama mendiang yang asli, dan setelah itu mereka akan keluar lagi. Upacara di perempatan Pasar Desa Sangsit udah selesai ya. Dan kita balik lagi ke tempat upacaranya. Kalau aku lihat di sini, ini wadahnya udah berdiri banget ya. Jadi besok tinggal berangkat. Dan pada akhirnya kita semua sampai di tempat tujuan. Jadi selanjutnya itu ada yang namanya Nunas Toyening. Nah, di sini kita cuma dikasih istirahat 40 menit saja. Jadi ini dari pagi sampai malam padat banget jadwalnya. Jam 8 pagi. Jadi mereka ini sudah make up dari jam 8 pagi. Sedangkan untuk Nunas Toyening atau Medeng itu jalannya sekitaran jam setengah 1 siang. Luar biasa. Kita sampai jam 11.20 ya. Katanya berangkat jam 12 siang. Jadi lagi persiapan. Dan kita akan melihat yang namanya badenya atau wadahnya. Jadi udah dipindahkan guys ya. Udah berada di berada di sini ya, di depanku. Tepat banget, dan sekarang mereka lagi nyeting lah seperti itu. Upacara Nunas Toyening pun sudah tiba, dan di sini kita bisa melihat cewek cowok ganteng dari Semeton Dukuh Sakti. Tapi ada kejadian di luar dugaan, dimana sebelum kita jalan itu ada 4 orang yang hampir ketinggalan, 2 bocil dan 2 orang dewasa. Semoga lancarlah berkarir rahayu. Karena semuanya sudah siap, dan pada akhirnya kita akan menuju ke Pura Pancoran Desa untuk yang namanya Nunas Toyening. Jadi jalur yang kita akan lalui itu sama seperti sebelumnya, tapi sekarang kita akan belok kanan di perempatan Pasar Desa Sangsit. Di sini antusias masyarakat Desa Sangsit itu luar biasa banget. Mereka menyaksikannya dan juga mengabadikannya menggunakan HP mereka. Tadi siapa yang belum selesai make up? Jadi yang kocar-kacir makeup itu adalah kakak yang satu ini yang menggunakan kacamata hitam. Setelah aku tanyakan, ternyata kakak yang satu ini itu koordinator makeup untuk anggota keluarganya. Pantesan dia yang paling terakhir, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting udah jalan bareng. 150 beli. 150. Jadi Rp150.000 itu adalah biaya sewa pakaian adat Bali dan juga makeupnya, khusus untuk bocil-bocil yang ada di depan. Nah, untuk masalah orang dewasa itu mungkin aja lebih mahal. Gimana aman make up? Aman. Panas aja. Cuaca di saat itu benar-benar mendukung sekali, tapi panas banget. Kita di sini di Pura Pancoran Desa itu kita akan mengambil yang namanya tirta penembak. Jadi cara mengambil tirta penembak ini itu menggunakan yang namanya panah. Panahnya diisi bunga, terus bunganya akan diarahkan ke arah air yang mengalir. Setelah itu seseorang akan mengambil bunganya beserta airnya atau tirtanya sebanyak 3 kali. Dan setelah itu persembahyangannya akan segera dimulai. Persembahyangan di Pura Pancoran Desa ya, jam 1:07 udah selesai dan saatnya kita balik. Untuk baliknya kita akan melintasi yang namanya Jalan Banyarseme, di mana jalan ini itu lebih dekat dan lebih cepat sampainya ke tempat tujuan. Perkiraan sekitaran 1 menit lagi kita akan sampai. Panas sekali, cepet nyampe ya. Semoga sekarang lancar ya. Itu aja. Itu aja. Berarti ya itu aja sih. Itu aja. Bocil-bocil Sangsit emang gak ada obat. Ketika ketemu Upa Oye, beginilah kelakuan mereka.
Dan pada akhirnya tinggal belok kanan saja, kita akan sampai lagi ke tempat tujuan kita. Kita sampai jam 13:14 ya. Masih panas sekali. Terima kasih untuk Pak Uye yang sudah meluangkan waktu untuk mengambil dokumentasi di acara pengabenan Bapak Nengah Pune sama Pak 9 orang. Dan tibalah saatnya untuk membersihkan mendiang I Nengah Purne. Ketika membersihkan mendiang, inilah yang terjadi. Untuk 8 mendiang yang lainnya juga akan dibersihkan hari ini. Jadi 8 mendiang ini berupa kayu, dan kayunya ini itu berisi yang namanya gambar cewek dan cowok. Dan para mendiang ini akan dibersihkan layaknya manusia. Jadi menurutku pribadi ini sebagai simbolis aja. Dan tahap upacara selanjutnya itu ada yang namanya ngaskare. Jadi ngaskare ini itu ada tujuannya, yaitu menyucikan roh atau orang yang sudah meninggal agar jiwanya itu mendapatkan petunjuk jalan yang suci dan siap menyatu dengan Sang Pencipta. Ritual ini merupakan salah satu tahapan penting dalam rangkaian upacara Pitrayatnya, dimana di dalam upacara ini itu akan dipimpin oleh Ide Pandita yang berasal dari desa Sangse. Dan di malam harinya atau upacara yang paling terakhir di hari ini itu ada yang namanya Mubumi Sude, Meras Margi, dan juga Nunas Tirte Penembak. Jadi sekarang aku udah berada di perempatan Pasar Desa Sangsit ya, karena ini jalannya lebih awal dan aku datangnya jam 22.30 dan aku tidak ikut jadinya ke kuburan. Jadi kita jumpa lagi di hari esok. Sekarang puncak acara, kita masih semangat. Dan tibalah di hari yang kita tunggu-tunggu, di mana semua mendiangnya akan dibawa ke kuburan yang ada di sebelah utara dengan menggunakan wadah yang tinggi dan besar. Di sini aku sudah melihat yang namanya beberapa persiapan, seperti air yang sudah siap, sekegongnya sudah datang, penari barisnya sudah datang, dan juga alat-alat yang digunakan untuk mengangkat kabel juga sudah dipersiapkan. Yang membedakan semeton lain dengan semeton Dukuh Sakti yaitu ikatan yang ada di kepalanya ketika ada orang meninggal. Kalau semeton lain itu menggunakan yang namanya kain putih. Tapi kalau semeton Dukuh Sakti itu menggunakan yang namanya daun enau muda atau bisa dibilang ambu. Kata-kata sebelum menari, ada nggak? Karena semuanya sudah berkumpul dan upacara pun dimulai, di mana di pagi ini kita akan memulainya dengan upacara Mecarulan Pegatsot. Dua penari baris pun datang dengan mengeluarkan aksi-aksinya di depan para mendiang, dan aku melihat salah satu penari barisnya memakan isi dari Banten. Merinding. Dan inilah saatnya untuk menempatkan para mendiang di wadahnya. Yang pertama itu yang akan ditempatkan mendiang I Nengah Purne, dan selanjutnya 8 mendiang yang lainnya akan ditaruh di atasnya. Setelah semuanya siap, penari baris pun menari lagi sebelum wadah ini akan dibawa menuju ke kuburan yang ada di sebelah utara desa Sangsit. Inilah saatnya 9 mendiang akan dibawa ke kuburan yang ada di sebelah utara desa Sangsit. Tantangan buat yang angkat wadahnya yang harus dilalui adalah yang pertama itu pohon, yang kedua itu kabel, yang ketiga yang terakhir ini adalah ketika menuju ke kuburan, yaitu jalannya ngepres banget sama wadahnya, dan kita lihat saja apa yang akan terjadi. Oke, di sini aku udah sampai di perempatan Pasar Desa Sangsit ya, di mana lembunya udah duluan berjalan. Di sini kemampuan dan kecepatanku di dalam melakukan yang namanya perekaman upacara ngaben ini itu diuji, di mana lokasi upacaranya menuju ke kuburannya itu dekat banget, di mana kejadian ini itu tidak bisa terulang lagi. Ketika kita sampai di perempatan Pasar Desa Sangsit, itu yang khusus yang membawa Banten-Bantennya itu akan keliling sebanyak 3 kali di sini, sedangkan untuk wadahnya itu masih berada di belakang. Ini yang terakhir ya. Karena ini adalah putaran yang terakhir yang membawa Banten dan lain sebagainya, dan kita sambut inilah 9 mendiang yang akan keliling sebanyak 3 kali menggunakan wadah yang tinggi dan besar di perempatan Pasar Desa Sangsit. Inilah kekompakan dari warga Banjarpeken Desa Sangsit, di mana mereka ini benar-benar full power, dan sekarang semua anggota keluarga itu akan keliling sebanyak 3 kali di bawah wadahnya.
itu putaran yang terakhir ya. Perjuangan kita itu belum selesai. Ternyata di depan kita itu banyak ada halangan yang masih kita harus lalui, dan inilah yang terjadi. Oke, nampaknya di sini aku melihat yang namanya mobil ya. Mudah-mudahan aja bisa ya, mudah-mudahan aja bisa dan tidak terjadi apa-apa sama mobil yang ini. Oke, di sini aku lihat tukang kabelnya udah diganti ya. Apa mungkin standby? Berarti mungkin ada 2 kayaknya. Dan inilah yang seharusnya terjadi, di mana setiap kabel yang rendah itu dijaga oleh satu orang dengan alatnya agar wadah ini itu berjalan dengan lancar. Itu menandakan bahwa mereka itu sudah mulai kehausan, tinggal 1 belokan lagi dan setelah itu kita akan lurus. Tantangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Nah, di sini aku mau bilang bahwa 9 mendiang ini tepat banget mereka dijalankan ketika ada yang namanya final Piala Dunia Spanyol versus Argentina. Tepat banget di depan saya ya. Jadi jalannya sekarang semakin sempit ya. Dan ya pokoknya kita lihat saja. Dan kalian bisa lihat ada satu orang yang jaga-jaga di sawahnya agar ini wadah itu tetap pada posisi di tengah-tengah jalan. Aku lihat yang ngangkat wadahnya ini lumayan kuat-kuat banget ya. Jadi yang kulihat mereka tetap stabil ketika tidak ada halangan, stabil terus wadahnya ya. Keren, pokoknya terbaik. Karena jaraknya udah semakin dekat, sepertinya mereka ini udah gagal fokus dan inilah yang terjadi. Oke, dan pada akhirnya aku berada di pintu gerbang di kuburan di sebelah utara ya. Jadi mereka udah keliling sebanyak 3 kali, tinggal wadahnya aja yang berada di belakang. Benar-benar di luar dugaan, ketika aku maju lebih dalam lagi, ternyata di tempat pengabuan itu sudah ada yang namanya 2 mendiang yang udah siap untuk diabukan. Jadi yang khusus untuk ngaben itu akan ditempatkan di tengah-tengah dengan 2 lembu. Jadi mereka tinggal berputar 1 kali lagi. Dan di belakangku wadahnya udah bergetar ya. Inilah detik-detik wadahnya akan berputar sebanyak 3 kali. Di sini yang mengangkat wadahnya itu diuji kekompakan mereka yang terakhir kalinya, di mana mereka ini jangan sampai yang namanya kena mendiang yang sudah ditempatkan. Dan ini kejadian pertama kali aku melihatnya, benar-benar luar biasa. Asik. Nah, hari ini memang sangat meriah sekali nih. Sunset ini memang the best pokoknya. Oke, terima kasih. Bayunlah. Semangat, semangat. Dan begitulah ekspresi dari orang-orang yang mengangkat wadahnya. Untuk selanjutnya, penari barisnya akan menunjukkan penampilan yang terakhir di kuburan ini. Untuk para mendiangnya akan ditempatkan di 2 tempat yang berbeda. Untuk mendiang Inengah Purne akan ditempatkan di lembu yang lebih besar, sedangkan untuk 8 mendiang yang lainnya yang udah meninggal duluan akan ditempatkan di lembu yang lebih kecil. Dan setelah itu mereka akan diabukan secara bersama-sama semua mendiang yang ada di kuburan ini. Ya udah. Bunyi bang, komplikannya ada bunyi bang. Ya udah. Ya. Jadi kejadiannya seperti ini, cewek ini menangis karena dia mendengar yang namanya gitar yang ada di rumahnya. Padahal di saat itu tidak ada orang. Setelah aku tanyakan lebih dalam lagi, ternyata salah satu mendiangnya selama masa hidupnya itu suka yang namanya main gitar. Setelah aku mendengar ceritanya seperti itu, bulu kuduku langsung merinding. Dan inilah lagu dari mendiang yang pernah dinyanyikan selama hidupnya. Dan ini pun lagu ciptaannya sendiri. Dari mana datangnya cinta? Dari lama turun ke hati. Ajak-ajak panah, ajak-ajak panah nih. Abang bakar Ciptaannya apa Om? Selagi hidup beliau selalu ceria, semangat, paling heboh, paling hebat, paling terakhir bukan alam sana. Untuk
upacara selanjutnya itu akan dipimpin oleh Ide Pandite, dan setelah itu abu dari para mendiang itu akan diperhalus lagi, dan setelah itu kita akan menuju ke pelabuhan yang ada di Desa Sangsit. Di depanku wadahnya ya, jadi sekarang wadahnya mau diabukan juga, dibakar. Awas! Oke, sekarang kita udah selesai upacaranya jam 4:08 ya. Depan banget di belakang saya itu wadahnya dibakar. Untuk jarak yang ditempuh untuk menuju ke pelabuhan Desa Sangsit, kalau jalan kaki akan memakan waktu sekitaran 10-20 menitan. Kalau pakai motor ini mungkin saja 2 menitan sampai. Upah uye, upah uye. Ayo, merdeka, merdeka. Semangat. Masih setengah semangat. Bayi sudah kendor. Digas lakenya malah mati deh yang dulu. Nah, tapi do Pak Uye, dia ulah dah cepat lu panak nih. Tongkara berjalan dengan lancar. Mogi rahayu sareng sami. Semangat. Oke. Gimana, berat nggak? Gue gas nggak pakai rem, enggak lah, namanya juga ngayal. Halo. Oke, masih tetap senyum. Oke. Ya. Pada akhirnya kita sampai jam 16.30 dan tepat banget ini cuacanya mendung banget ya dan tidak terlalu panas. Bagaimana? Dan sekarang di pelabuhan ini itu nama upacaranya adalah nganyut dan ngulapin sekah, di mana upacara ini cukup dipimpin oleh pemangku saja. Sedangkan untuk abu para mendiang itu akan dibawa ke tengah lautan dengan menggunakan yang namanya perahu. Karena isi perahunya full, aku putuskan untuk menunggu di pesisir pantai saja. Pada akhirnya upacara di pantai selesai dan sekarang udah jam 5:54 ya. Pemandangannya indah sekali, mataharinya juga enak dan selanjutnya kita akan pergi ke Sanggah. Setelah itu ke Segara lagi. Jadi ini kegiatannya dari pagi sampai selesai pokoknya. Kayaknya sih malam selesai. Halo Pak, ini Pak. Terjadi untuk keluarga. Ada yang ke Lombok, ada yang pasar, ada yang ke Jawa. Akhirnya rencananya sia-sia. Luar daerah semua. Yang Jepang nggak pulang. Jepang nggak pulang. Amerika nggak pulang. Amerika nggak pulang. Yang di Kanada nggak pulang. Wah, untungnya saya rekam ini. Ya, jadi mereka tahu ya. Oke, dan pada akhirnya kita sampai jam 6:10 ya. Dan tepat banget mereka di samping saya. Dan kita lanjut lagi acaranya. Dan selanjutnya itu ada yang namanya upacara nyekah sanggah. Nah, nyekah sanggah ini itu bertujuan untuk menyucikan roh leluhur agar menjadi dewa pitara, memutuskan ikatan duniawi dan menempatkan roh suci tersebut di tempat pemujaan keluarga. Dan hal yang tidak boleh mereka lakukan ketika mengabukan benda yang mereka bawa ini itu tidak boleh disentuh pakai tangan, tapi harus menggunakan yang namanya sepit. Untuk korek dan dupanya yang pastinya udah dimantrai oleh Ide Pandite. Dan setelah itu benda yang selesai diabukan akan diperhalus lagi, dan setelah itu kita akan menuju lagi ke Pura Segara. Tapi sebelum menuju ke sana, Saya sebagai owner nasi Samsung Guling yang ada di Taman Kota, jadi kalau mau ini mampir-mampir lah. Kalau pas Car Free Day gitu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi itu kita ada di Car Free Day, tepatnya di pintu keluar SD 1 Banjar Jawa. Untuk tiap harinya ada di Stadion Mayor. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam di depannya bakso Mas dulu. untuk menuju ke Pura Segara kita akan menggunakan kendaraan masing-masing. Ada yang menggunakan motor dan juga ada yang menggunakan mobil. Akhirnya kita sampai di pantai jam 11:18. Dan di akhir upacara ini itu benda yang kita abukan akan dihanyutkan lagi di depan Pura Segara. Dan pada akhirnya upacara pun selesainya jam 11:53. Sampai jumpa lagi besok. Jadi hari ini kita akan sembahyang ke pura-pura. Setelah itu nanti sorenya sekitaran jam 4 itu kita akan sembahyang lagi di Sanggah. Untuk yang pertama kita sembahyang di depan Pura Segara, di mana di sini kita akan melakukan yang namanya pemanggilan untuk nama mendiang. Kamu lanang makan kali mang depak dah mana ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam 3 pura yang berbeda, yaitu ke dalam Pura Segara, dan setelah itu kita akan masuk ke dalam pura dalam yang ada di kuburan sebelah utara, dan yang terakhir ini adalah di Pura Desa Sangsit. Sekarang mau lanjutkan lagi ke Meraja ya. Makanya Sinambi menunggu ide Sang Suliweh. Kita persiapan Banten dulu, pengambilnya di Geria. Setelah selesai, setelah jangkep, setelah lengkap Bantennya, baru kita mendatangi Lantur.
ke baca Muhammadiyah secara baik. Dan tibalah di upacara yang paling terakhir di dalam upacara ngaben ini, yaitu nyingkup di sangga. Upacara nyingkup ini memiliki makna dan prosesi, yaitu yang pertama penyatuan roh, yaitu memasukkan dan menyatukan unsur roh leluhur agar resmi menjadi dewata-dewati di tempat suci keluarga, merajan atau paibon. Sedangkan untuk tujuan utamanya agar sang leluhur senantiasa mendampingi, memberkati dan melindungi keturunannya. Yang masuk saking keluarga tadi Dukuh Sakti ampuri banget kiranya pelaksanaan ini yang kekurangan. Nah, yang mewakili keluarga dumugi persegi terima kemarin kali ini sampai buput yang ucap terima kasih banget sama tamu tadi sarang semu. Dan pada akhirnya upacaranya selesai. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Aku berada di sini. Bye bye.